Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran pertama. Kegiatan kita belajar hari ini yaitu pertama kita akan berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian Pak Guru tak bosan-bosannya untuk mengingatkan tentang protokol kesehatan ya. Ingat untuk selalu mengenakan masker saat berpergian keluar, menjaga jarak, rajin-rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nanti kita akan belajar tentang faktor dan contoh penyebab gangguan pernapasan. Lalu ada tantangan belajarnya. Sudah siap? Mari kita mulai. Coba kamu lihat gambar yang ada pada layar. Terlihat 3 orang siswa-siswi sekolah dasar sedang menutup hidungnya lantaran polusi kendaraan di sekitar saat ia berjalan kaki. Ini disebabkan karena kendaraan bermotor, ada mobil, ada motor, ada truk juga di sana. Kita akan batuk-batuk ya saat menghirup udara yang bercampur sama asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat kita menghirup udara di bawah pohon rindang, kita akan merasa nyaman dong. Iya, udara di bawah pohon rindang terasa lebih segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja ya penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Ayo sama-sama kita bahas secara lebih terperinci. Faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Pertama, adanya faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Faktor fisik ini bisa terjadi saat bayi itu lahir ataupun saat masa anak-anak gitu. Pokoknya karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Faktor yang kedua penyebab gangguan pernapasan yaitu karena faktor penyakit. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang ketiga, adanya faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Seperti Bapak ilustrasikan di sini ya. Faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Ini adalah 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit, asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun ini memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan.
Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Aduh, bahaya sekali ya tentang bencana alam tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas contoh penyebab gangguan pernapasan. Setelah tadi kita membahas karena faktor lingkungan gitu kan, sebuah berita yang menyebabkan gangguan pernapasan gitu kan. Kita masuk ke contoh penyebab gangguan pernapasan lainnya. Di sini ada yang namanya virus atau bakteri. Salah satu penyebab faktor penyebab gangguan pernapasan itu karena faktor penyakit, yaitu karena virus atau bakteri. Virus dan bakteri dapat menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya asma, kanker, influenza, bronkitis. Serta juga yang lagi ngetren sekarang ya, yang lagi booming banget sekarang itu virus COVID-19 gitu kan. Itu juga virus menyebabkan gangguan pada pernapasan. Selanjutnya polusi. Ya, ini faktor lingkungan. Polusi, asap pabrik, asap kendaraan, asap rokok dapat mencemarkan udara yang bersih sehingga mampu mengganggu pernapasan kita. Kasihan ya buminya ya kalau dipenuhi dengan asap kendaraan, asap rokok gitu dan asap pabrik. Oke, kita masuk ke tantangan belajar kita pada hari ini. Di sini Pak Guru punya pertanyaan. Apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Terus, kalau segar, jika udara lingkungan rumahmu terasa segar, kenapa bisa segar? Apa penyebabnya? Terus, kalau misalnya terasa kurang segar, apa penyebabnya juga? Apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Kamu bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.